Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Malam ini insyaallah akan kita mulai dari ayat yang ke-15. Nah, 13. Taib. Ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, Allah berfirman, fahbid minha, maka turunlah engkau dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas bagimu untuk sombong di dalam surga. Fakhruj, keluarlah engkau. Innaka minas shaghirin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang rendah. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walihada lima jara min iblis ma jara. In hatta min martabatihil aliyati ila asfalis safilin. Faqala Allahu lahu fahbit minha, ay minal jannah, fama yakunu laka an tatakabbara fiha li'annaha dar tayyibin at-tahirin fala ta'liku bi ahbathi khalqillahi wa syarrihim. Fakhruj innaka minas shaghirin, ay al-muhanin al-adallin jazaan ala kibrihi wa ujbihi bil ihanati wad-dhulli. Oleh sebab inilah ketika iblis melakukan apa yang ia lakukan berupa pembangkangan dan menyombongkan diri, dia telah menjatuhkan dirinya dari kedudukan yang tinggi menjadi kedudukan yang paling rendah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, turunlah darinya, yakni dari surga. Tidak pantas bagimu untuk sombong di dalam surga itu. Sesungguhnya surga adalah negeri untuk orang-orang yang baik dan suci. Maka tidak pantas surga itu
untuk makhluk Allah yang paling keji dan yang paling jahat. Keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang rendah. Yakni orang yang hina dan rendah. Sebagai balasan atas kesombongan dan sifat ujubnya, iblis dihina dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil faidah. Yang pertama, iblis pada asalnya termasuk penghuni surga. Karena dalam ayat ini iblis disuruh turun dari surga. Menunjukkan iblis pada asalnya adalah penghuni surga. Yang kedua, surga berada di tempat yang tinggi. Di atas langit. Karena dalam ayat ini iblis diperintah untuk turun dari surga. Menunjukkan surga itu berada di tempat yang tinggi. Kalau dari tempat yang rendah namanya naik. Kalau dari tempat yang tinggi ke bawah namanya apa ini? Turun. Menunjukkan surga itu berada di tempat yang tinggi di atas langit. Yang ketiga, para ulama berselisih tentang dhamir hak minha. Turunlah engkau darinya. Dari apa? Dhamir hak dalam ayat ini ternyata diperselisihkan oleh para ulama ahli tafsir menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah langit. Ini adalah pendapat Al-Hasan rahimahullah. Jadi artinya turunlah engkau dari langit. Pendapat yang kedua, dhamir hak dalam lafadz minha kembali ke jannah, surga. Ini pendapat As-Suddi rahimahullah. Jadi artinya turunlah engkau dari surga. As-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya memilih pendapat yang kedua. Fahbit minha ay minal jannah. Sebetulnya dua pendapat ini saling melengkapi. Karena memang surga itu ada di atas langit. Faedah berikutnya. Di antara sebab seseorang terhalang masuk surga adalah kesombongan. Sebagaimana iblis
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena sombong. Dan Allah berfirman, "Fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Tidak pantas bagimu untuk bersikap sombong di dalam surga. Ini menunjukkan bahwa kesombongan itu termasuk penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa langsung masuk surga seorang yang di dalam hatinya masih terdapat seberat biji sawi berupa kesombongan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, bahwa makhluk yang paling keji dan paling jahat di alam semesta ini ialah iblis la'anahu. Ayat berikutnya. Qala, iblis berkata, "Andirni ila yaumi yub'atsun." Berilah aku tempo sampai hari di mana semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ayat berikutnya yang ke-15. Qala, Allah berfirman, "Innaka minal mundharin." Sesungguhnya engkau termasuk orang yang diberi tempo bisa hidup sampai hari kiamat nanti. Qala as-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, "Falamma a'lana aduwwahi bi adawatillahi wa adawati Adam wa dzurriyyatihi, sa'alallaha an-nadrata wal imhala ila yaumil ba'thi liyatamakkana min ighwa'i ma yaqdiru alaihi min bani Adam. Walamma kanat hikmatullahi muqtabiyatan libtila'il ibadi wa ikhtibarihim liyatabayyana as-sadiq minal kadhib wa may yuti'uhu mimma yuti'u aduwahu ajabahu lima sa'ala faqala innaka minal mundharin. Setelah iblis musuh Allah mengumumkan permusuhannya terhadap Allah dan permusuhannya terhadap Nabi Adam dan keturunan-keturunannya, maka iblis memohon kepada Allah agar kematiannya ditunda dan ditangguhkan sampai hari kebangkitan, agar dia dapat
menyesatkan semampu mungkin dari kalangan Bani Adam. Namun hikmah Allah telah ditetapkan untuk menguji hambanya agar nampak jelas mana hamba yang jujur keimanannya dan mana yang pendusta. Agar jelas pula siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada musuh Allah. Maka Allah pun mengabulkan permintaan iblis dan berfirman, sesungguhnya engkau diberi tangguh atau tempo sampai hari kebangkitan nanti. Barakofikum. Dalam dua ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, dalam ayat ini menunjukkan bahwa iblis itu adalah musuh Allah dan musuh Bani Adam. Maka kita harus menjadikan iblis sebagai musuh. Tidak malah dijadikan sebagai apa ini? Teman. Ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa berteman dengan iblis? Kita nggak pernah lihat iblis. Nggak pernah berduaan sama iblis. Nggak pernah ngobrol sama iblis. Al-jawab, berteman dengan iblis itu tidak harus berduaan atau berjumpa dengannya. Mengikuti langkah-langkah iblis itu sudah menunjukkan kita telah menjadikannya sebagai teman, bukan musuh. Pada umumnya, ikhwan fillah azakumullah, seorang itu sikap terhadap musuhnya adalah sangat benci dan tidak mau sama dengan musuhnya. Kalau musuhnya pakai baju hijau, dia nggak mau pakai baju hijau, pakai baju kuning. Bahkan kalau musuhnya makan pakai nasi, dia pun nggak mau pakai nasi, pakai singkong. Pokoknya pengen beda. Bahkan kalau musuhnya jalan di satu jalan, dia akan mencari jalan yang lain agar tidak bertemu dengannya. Begitu pula, kalau kita menjadikan iblis sebagai musuh, maka kita menempuh jalan yang bukan jalannya. Dan kita harus beda dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Tapi kalau sebaliknya, niru-niru apa yang dilakukan iblis, menempuh jalan yang ditempuh oleh iblis, maka itu namanya menjadikan iblis sebagai temannya. Walaupun tidak kumpul-kumpul sama iblis, tak pernah melihat iblis. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan iblis sebagai apa ini? Musuh. Faedah berikutnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa iblis tidak mati sampai terjadinya hari kiamat nanti. Jadi iblis itu tidak mati. Baru mati ketika terjadi apa ini? Hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, iblis itu kan termasuk bangsa jin.
Berarti jin itu tidak mati sampai hari kiamat nanti. Al-jawab, iblis adalah Abul Jan, nenek moyangnya bangsa jin. Iblis cuma satu. Dan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jin yang bernama iblis yang diberi tempo kematian sampai terjadi hari kebangkitan. Adapun bangsa jin yang lainnya yang bukan iblis, maka mengalami kematian. Tidak sampai usianya, sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi iblis tidak mati sampai terjadinya hari kebangkitan. Adapun jin-jin yang lain, maka mengalami kematian sebagaimana manusia. Barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya. Di antara hikmah Allah memberi tangguh kematian iblis sampai hari kiamat ialah untuk menguji hamba-hambanya. Agar jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta keimanannya. Agar nampak jelas siapa yang mentaati Allah dan siapa yang mentaati iblis, musuh Allah. Nah, dari satu sisi, keberadaan iblis itu jelek. Karena iblis adalah makhluk yang paling jelek dan paling jahat. Tapi setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki hikmah. Di balik itu ada kebaikan yang bisa didapatkan. Orang yang beriman akan semakin teruji keimanannya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iblis, keimanan mereka belum teruji. Nah, jadi sisi jeleknya ialah zatnya iblis, sisi baiknya ialah hikmah di balik penciptaan iblis itu, yakni untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar yang betul-betul jujur imannya semakin kuat imannya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dusta semakin kelihatan terbongkar kedoknya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah auzukumullah, faedah berikutnya, para ulama ternyata berbeda pendapat tentang permintaan iblis untuk ditangguhkan sampai hari kebangkitan nanti. Ada dua pendapat. Permintaannya itu yang pertama ialah kematian. Pendapat yang kedua, al-uqubah, hukuman. Jadi ketika iblis sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling keji, yang paling jahat, yang paling rendah dan pasti masuk neraka, maka iblis minta ditangguhkan. Nah, ditangguhkan apanya? Para ulama ada yang berpendapat ditangguhkan kematiannya sampai hari kebangkitan. Ada yang berpendapat ditangguhkan hukumannya. yakni ya Allah, aku jangan dihukum sekarang.
nanti saja kalau sudah datang kiamat baru aku menjalani hukuman di neraka sepuas-puasnya. Nah, dua pendapat ini sama-sama benarnya. Barakallahu. Kematian ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Dan ini yang masyhur, yang dipilih oleh jumhur ahli tafsir. Hukuman, Allah enggak memberi hukuman kepada iblis ketika pertama kali iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan iblis terombang-ambing dalam kesesatannya sampai hari kiamat nanti supaya semakin banyak dosanya, semakin sesat langkahnya, dan nanti di hari kiamat tinggal diadab dengan adab yang terdahsyat. Barakallahu. Sehingga di sini ada faedah bahwa makhluk yang paling dahsyat adabnya, yang paling keras dan paling berat adabnya ialah iblis la'anahu. Dengan alasan sejak Allah mengusir iblis dari surga sampai hari kiamat itu bikin ulah terus, bikin kejahatan terus, bikin kejelekan terus, ya. Numpuk-numpuk dosanya. Dan dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab itu kan termasuk penebus dosa. Enggak diadab, dibiarkan. Sehingga besok pada hari kiamat, iblis adalah makhluk yang paling berat dan paling keras adabnya. Enggak ada yang setua iblis di bumi ini. Nah, wallahu ta'ala bisawab, sekarang itu umurnya sudah berapa si iblis itu, ya. Nah, yang jelas dia sudah sangat tua. Tapi iblis termasuk semakin tua semakin menjadi-jadi. Tua-tua keladi. Tambah tua, tambah menjadi-jadi. Tambah dekat hari kiamat, tambah banyak korban yang berhasil dia jerat di perangkap-perangkapnya. Terbukti ikhwan fillah azakumullah, semakin dekat dengan hari kiamat dan semakin jauh dari masa nubuwah, masa kenabian, itu semakin jelek akhlak umat ini. Semakin berkurang kualitas ibadah dan amal solehnya. Semakin berkurang pula kualitas keilmuannya. Nah, sehingga jangan sampai kaget jika semakin hari semakin susah mendidik umat ini. Gak usah banding-bandingkan karena memang sunatullah. Dulu di zaman saya masih kecil, tuh anak-anak itu gak kenal ini, gak kenal itu. Sekarang, Masya Allah, masih kecil, kenal ini, kenal itu. Berupa kejelekan. Gak usah kaget. Kenapa? Sunatullah. Semakin mendekati hari kiamat nanti, semakin kacau orang-orangnya. Nah, itu menunjukkan iblis semakin berhasil menjerat korban-korbannya dari kalangan Bani Adam. Walaupun usianya semakin tua. Tapi ingat, jangan meremehkan kemampuan iblis. Walaupun dia seorang diri, namun tentara-tentara iblis, junudu iblis, itu semakin hari semakin banyak. Dan iblis tidak pernah bosan dan jenuh untuk menggoda Bani Adam.
Kata iblis, nasi sudah jadi bubur. Saya sudah tidak mungkin lagi masuk surga. Saya sudah dinyatakan menjadi penghuni tetap di neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Sekalian saya mau mengajak banyak teman biar agak menghibur di neraka. Dan tidak sendirian diadab. Diajak sebanyak mungkin. Nah, itu hikmahnya. Mengapa Allah beri tangguh sampai hari kiamat nanti. Agar bisa dijadikan sebagai ujian untuk manusia. Siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, Allah telah menetapkan iblis sebagai makhluk yang terkutuk atau terlaknat. Tapi mengapa Allah mengabulkan permohonan dan permintaannya? Al-jawab, bahwa Allah mengabulkan permohonan iblis itu bukan karena menghormati iblis, tapi justru menghancurkan iblis itu sendiri. Dan sebagai tanda Allah murka kepada iblis. Dikasih kesempatan, sudah kamu bisa hidup sampai hari kiamat nanti. Semakin banyak dosamu, semakin sesat, semakin menumpuk-numpuk kejahatanmu, nanti sekalian diadab dengan adab yang paling berat. Itu bukan berarti menghormati apa ini? Iblis. Itu berarti Allah telah menghancurkan iblis dengan memenuhi keinginannya. Terserah. Sebagaimana dalam hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu berbuat jelek, ya sudah terserah kamu mau apa. Biar tambah banyak dosamu, biar tambah berat adabmu, biar sekalian menjadi orang yang jelek. Itu bukan mempersilahkan yang jelek atau menghormati orang tadi supaya berbuat jelek, bukan. Tapi sudah orang itu tidak ada harganya dan dibiarkan dalam kesesatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah untuk ayat yang ke-16 dan seterusnya tentang cara-cara iblis menggoda Bani Adam akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.